Pipa. Nanti dikasih koin 1 kilo lah, 1 kilo batu kerikil. Kalau si Peter ini Apa ini? Ada Pak Pipo. Pipo Iya, kemarin pakai nama Pipi dia. Oh, ya udah iya. naikkan. Oke. Hai, jadi benches juga rupanya dia ini. Kalau jadi pipi berarti dia udah melemah itu. Itu malah asah. Melesak kedua. Oh benar ini benar. Mbak Pipi, semangat malam Mbak Pipi. Gimana? Ini bikin bingung orang saja ini Bang Pipo ini sudah lama ya ketemunya. Kau ini juga Pipo. Oh, selamat malam Bro Amir. Mbak Amir, selamat malam. Selamat malam. Nggak kangen dengan suaraku kah? Kangen. Aidi. Silakan. Kacamatanya nggak kangen lagi. Kenapa namanya? Selamat malam Bro. Bikin bingung salah apa dia tuh. Opung kemarin nanya mana kalimatnya gini, mana si Juma sini. Nah ini udah ada, silahkan. Ayo. Ya, halo, selamat malam Bro. Selamat malam Bro Juma. Ya, malam Paman. Malam. Baik. Gimana kabarku? Cari udah berapa? Ya? Gimana kabarku, Bang? Halo? Gimana kabarku? Mulai. Enggak, begini cuma. Ya, saya diskusi dengan Anda. Kira-kira boleh sanggup Anda 20 menit atau 30 menit? Insya Allah 4 hari pun boleh. Wajib timer ini. Bukan mau pakai timer? Berapa kali? Pakai timer. Bagus ini Bang Ali, kasih timer dia. Biasanya kalau Pak Pipo diskusi nggak pakai timer tapi pakai thinner. Amir. Bahaya soalnya kalau nggak pakai timer ini. Amir. Iya. Amir. Iya, kenapa? Enggak dengar dulu. Ini bisa nanti Anda dia apa namanya kalau di stop itu. Saya kan udah ngomong apa sih belepotan amat sih Bang? Pakai kampas rem. Karena gini, aku kan di TikTok ini kan belum pernah, baru seminggu 4 hari lah. Itu makanya saya nggak paham kali. Sebenarnya nanti di list namanya atau dia apa? Sebenarnya memang TikTok ini buat anak-anak muda Pak Pipo. Gimana? TikTok biasanya buat anak-anak muda. Saya nggak tanya kau, diam kau. Gue diomelin. Diam kau. Emang kerjanya ngomel emang. Enggak. Silakan. Aku kalah dulu Bang Andi. Siapa ini? Iya. Silakan ada Bang Juma. Aku kalah dulu baru ditanggapin. Enggak begini Bro Juma. Saya ingin saya blender apa saya gilas kau kira-kira mana maumu? Terserah aja Bang Pipo. Yang penting bisulnya jangan meledak kan gitu. Saya dengar-dengar kemarin di tengah lato-latonya itu ada bisul Bang. Udah sembuh? Udah. Lato-lato saya nggak paham Bro. Oh. Ya. Ini ya mau blender, gitu aja nggak paham. Pieto, Mas Mbak. Makanya stand up berpikirmu tingkatkan sedikit sama Pipo. Jangan kau rendah-rendahan dirimu lah. Iya udah. Ya? Pak Pipo, aku mau nanya dikit. Ya. Apa hubungannya keselamatan Yesus yang disalib dengan darah tinggi? Coba, silakan. Ini si Juma dulu, jangan kau nanti nomor 2 kau lagi. Gue bilang apa lo? Kau diomelin lo. Coba hubungannya gimana tuh? Ngaku kalah dulu. Aku kalah. Nanti kena blender lagi kau nangis bombay. Aduh. Ya siapa tahu ada keselamatan itu kan hubungannya darah kan, gitu loh. Ya apa mau ini enggak siapa ini dulu Gurunda ini dulu biar saya cari ini. Kau ini. Oh iya Gurunda gas Gurunda. Iya. Temanya apa Bang Pipo? Bang Vivi. Temanya adalah Quran sama Bible. Enggak, boleh itu? Boleh dong. Boleh. Baik. Bisa? Iya. Tapi saya mohon begini satu permintaan saya, bisa kau terima nanti? Bisa. Baik.
Jangan pernah dari mulut Anda, dari mulut saya tentang binatang. Anda mau? Oh jelas. Oh, iya, iya. Berarti Yesus melanggar ya karena dia selalu bilang binatang, ya kan? Bukan Yesus, makanya kamu sekolah dulu. Kau enggak udah. Yesus bilang anjing, Yesus bilang ular beludak. Gimana itu? Tidur kau enggak. Yesus melanggar aturan debat ya Gurunda ya. Iya. Dengarkan baik-baik. Bikin aturan debat tapi Yesus sendiri langgar. Gimana itu, Bang? Dengar baik-baik dulu. Jangan kamu katakan Pak Pipo binatang, anjing kau, jangan begitulah. Kau bisa. Mana ada pernah aku bilang begitu? Ada-ada aja Bang ini enggak lah. Aku kan permohonan. Sanggup kau itu mematuhi itu? Jelas sanggup dong. Sanggup, Paman. Matuh. Permohonan dikabulkan. Enggak dari suara. Tapi boleh enggak? Cuma. Tapi boleh enggak saya bilang tuyul, boleh kan? Kalau saya boleh kau nanti kuntilanak, saya boleh bilang kayak gitu sama kau. Boleh. Anda bilang kuntilanak, saya bilang tuyul, kan gitu. Makanya begini, saya pikir begini Bro Juma. Saya nggak perlu kita kata-kata seperti itulah. Kita intelektual. Oke, sip. Kita serius maksudnya gitu ya, nggak bercanda-bercanda Bang ya. Enggak, dengar dulu serius apa saya. Kau serius kata serius, kau nggak ngerti. Ikutilah semuanya jalurnya. Kan gitu kan? Iya, baik. Panjang kali ini Apa sih? Panjang. Katanya mau blender. Dari kata-katamu kan sudah mulai tumbang namanya kau ini, udah getar-getar saya pikir saya lihat ini. Ya udah, apa temanya? Bang? Apa temanya? Udah Bibel dan Quran, versi Bibel, versi Quran. Bisa? Oh, bisa. Apa itu versi Bibel, versi Quran? Maksudnya apa ini? Al-Quran. Oh ya Al-Quran, maaf. Enggak, bukan saya sengaja itu ya. Al-Quran. Iya. Oke. Iya. Saya tidak mau Bibel dan Al-Quran versus Bibel. Ngomongnya nanti Bibel Gurunda aja, jangan Bible. Temanya apa, Bang? Temanya apa? Versus. Udah saya ingat. Bibel versi Quran, versi Al-Quran. Versus Al-Quran. Iya, apanya yang diversuskan tuh apanya? Yang dibandingkan tuh apanya? Cakupannya luas. Sampulnya aja. Sampulnya mampus nanti Bang Pipi. Bang Pipo. Begini. Quranmu jelaskan. Bibel saya jelaskan. Pertama, yang kedua, manfaat Quran, manfaat Bibel kepada semuanya, kepada alam, kepada manusia. Manfaat. Tersumbat maksudnya, tersumbat Gurunda. Manfaat, kirain tersumbat. Ya. Manfaat. Tenang kau, jangan kau tumbang. Ikat pinggangmu dulu sementara ya. Lebay kali ya Bang ini. Jus daun singkongnya udah siap belum? Mampat ini. Mampat bilang tadi. Oh, Manfaat Gurunda. Kirain tersumbat. Ya, sip. Manfaatnya Bibel. Persiapan timer sudah siap. Awalnya Al-Quran Anda itu jelaskan bagi saya awalnya dulu. Jadi Bibel saya jelaskan kepada Anda. Lalu manfaat Al-Quran, manfaat Bibel kepada manusia, kepada alam atau kepada siapa terserah saya begitu juga. Bibel saya manfaatnya apa, kehidupan manusia atau apa segala macam dan lain-lainnya. Iya. Jadi itu topiknya ya Ikhwan Filah yang menonton, manfaat Al-Quran dan manfaatnya Bibel gitu. Sip. Bukan manfaat. Oh, astagfirullah. Hati-hati ada congor yang kepampat. Jangan. Enggak. Andai bro. Aku nih udah diam ini, jangan diajak ngomong. Enggak begini bro. Anda udah angkat bendera berapa kali, diam kau dulu ya. Saya udah. Aduh, Bang Pipo ini. Gimana Bang? Udah lanjut sesi pertama. Abang dulu lah, supaya saya tahu mengarahkan nanti kemana gitu. Ya, lanjut aja.
Ya, enggak. Live-kan dulu ke beberapa channel, live-kan ini atau berapa channel, live-kan kepada muslim Ini sudah di semua. live kan untuk 1000 channel, bro. Live ini dia di Celebes Oke. channel live, dia di Celebes 1000 channel nih. live. Udah ini di bioskop, ini di Studio 2 udah masuk ini di Bali. Live semua. Yuk. Termasuk TV swasta seluruh dunia melive kan ini TV swasta ini. Pak Pipo masuk bioskop Baik, ini. Gas. Ayo. Enggak ini. Enggak, Ayo bang, saya jangan pemanas. malu-maluin bang. Silakan. Ya, Kamera pemanasan action. dulu saya. Kamera action. Baik, Silakan, terima Bang. kasih kepada terima kasih kepada rekan-rekan Berapa saya yang menit ada di dulu, sini. Pak Pipi? 2 menit aja. Mir. Amir hostnya atur Mir. Iya, udah. 3 lah, Bang, ya. Kasih. Iya, iya. 3 menit. Tiga. Khusus untuk Vivo 5 menit. Jangan gitulah kita. Aku setting 3 ini. Tiga aja. Oke, 3. Kesepakatan 3, Bang Vivo. Oke, silakan Ya, 3 boleh. menit untuk Vivo jadi Vivi. Monggo. Alkitabiah ya Pak Pipo ya. Baik, terima kasih rekan-rekan saya yang 2 kali sudah itu, terima kasih terus. Cepat bang. Yang Oh ada- sudah ada timernya. yang- Sorry. Lanjut. Saya tidak perhatikan tadi. Silakan bang. Maaf. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang ada di Zoom. ini Diulang atau lagi, di terima TikTok kasih. ini. Lanjut bang. Terima kasih kepada Anda semua yang ada di sini, 4 kali baik yang sudah itu, Muslim terima kasih. mau Kristen. Ini Pak Pipo, yang orang yang tidak berkuasa, tidak ada apa-apanya, orang berdosa dan kekurangan masih banyak bagi saya. Saya masuk ke daerah ini atau Anda yang semua ada di Muslim di sini. Terima kasih atas izin Anda. Saya ingin diskusi, hanya ingin diskusi. Terlebih kepada gurunda Anda ini. Gurunda Anda ini akan saya ajari tentang Bibel. Kalau dia meleset nanti, kalau apa boleh dibuat nanti akan saya sangkal semampu saya. Sebelum saya teruskan, saya akan berdoa dulu kepada Tuhan saya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu. Malam ini hamba-Mu yang lemah, yang tidak ada apa-apanya, diskusi dengan salah seorang yang bernama Juma di Zoom mereka. Kiranya Engkau menuntun saya, kuasa-Mu yang berlaku saya, bicara saya, mulut saya, bukan kehendak saya, tetapi aturlah sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya apa saya bicarakan benar-benar melalui kuasa-Mu, paling tidak orang yang mendengar benar-benar adalah kebenaran di dalam diri-Mu ya Tuhan. Saya persembahkan ini dua saya secara pribadi kepada Tuhan saya, melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih. Baik. Ilham Alkitab yang di dalam Bibel orang Kristen ada 66 buku, terdiri dari 39 dan perjanjian lama, perjanjian baru 27. Diperkirakan 40 orang yang menulis jangka waktu 1500 tahun. Itu semua adalah ditulis manusia. Manusia yang menulis hanya satu. Yang ditulis di Gunung Sinai adalah hukum dari pertama yang 10, the 10, the commandment. Dan semua itu adalah tulisan manusia melalui kuasa Tuhan, adalah dituntun oleh Roh Kudus. Yang buku yang terakhir di Bibel orang Kristen adalah Yohanes di Pulau Patmos. Diperkirakan 100 tahun sesudah Yesus naik ke sorga itu ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah seorang yang dibuang ke Pulau Patmos. Maka Tuhan memakai dia menceritakan di buku Yohanes yang akan datang nubuatan terakhir dunia, dan semua yang ada di dunia ini diceritakan di dalam Wahyu, pembukuan dari Yohanes. Manfaat buku Kristen ini adalah menuntun orang Kristen untuk supaya mengenal dirinya masing-masing. Kalau dikatakan di situ 1600 tahun, ayat demi ayat, menurut orang Kristen, menurut saya tidak ada satu ayat pun yang kontradiksi. Itu sebabnya kami imani, kami percayai di luar konteks dari Wahyu sampai Kejadian hanya yang diterangkan sebatas yang bisa dicerna orang Kristen. Melebihi tidak bisa. Kenapa? Kalau melebihi yang diterangkan di dalam Alkitab itu tidak boleh, karena itu melebihi dari Tuhan. Tuhan tidak bisa dipikirkan, diakali, apapun itu sebatas manusia yang lemah. Yang Tuhan memakai manusia, bukan manusia memakai Tuhan. Tuhan memakai manusia. Habis, silakan. Stop. Stop. Oke, selanjutnya Pak Juma. Ya, silakan Gurunda. Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus para nabi, dan juga salam serta taslim pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kesempurnaan ajaran Allah yang telah datang kepada para nabi, dan finalnya ketika kemudian Al-Quran itu diwahyukan. Al-Quran menjelaskan dirinya sebagai kitab suci. Dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yaday minal kitabi wa muhaimina alai fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ayat ini jelas menerangkan, kami telah mewahyukan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khaira. Jadi kita diminta untuk kemudian berlomba-lomba menuju kepada keselamatan. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dinafikan oleh apapun kemudian. Karena kenapa? Al-Quran menjelaskan lebih jauh bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya sumbernya dari Allah. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi semua atas izin Allah. Lalu kemudian diterangkan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq min rabbika. Jadi itu semua berasal dari Allah. Al-Quran berasal dari Allah, dan kemudian tujuan pengutusannya adalah sebagai pembimbingan kepada manusia. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi Al-Quran itu diwahyukan untuk kemudian digunakan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Demikian. Ya, selanjutnya giliran Pak Pipo. Nanti berharap Pak Pipo setelah selesai berbicara mohon bantu tutup mic-nya Pak Pipo ya, agar yang lain tidak suaranya tidak masuk. Silakan. You, baik, Bro, cuma kurang memahami mungkin, ya nggak masalah lah itu. Yang kita awalnya tadi saya katakan asal Quran itu yang Anda ceritakan menurut ayat di Quran, di hadis ada, saya itu yang memang seharusnya sebenarnya, tapi ada langsung ke manfaatnya. Ya mungkin karena pengetahuan Anda di dalam Quran dan hadis Anda, ya nggak masalah. Dengarkan baik-baik Pak Pipo bicara. Tadi judulnya Quran dan Bibel. Quran jadi bagaimana, Bibel jadi bagaimana, baru nanti sesinya baru manfaat kepada orang atau ke bumi atau apapun namanya. Baik, saya bacakan. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21, 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Beberapa banyak Alkitab itu adalah dihikaman Allah. Segala tulisan yang dihikaman Allah, Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16 bagian pertama. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi-nabi. Amos 2 ayat 1. Inilah baru satu contoh. Daud mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaanku, dari firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 ayat 2. Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia 1 ayat 9 bagian terakhir. Kalau kita baca di dalam Yeremia 1 ayat 4, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 9, Allah menyuruh Yehezkiel, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Yehezkiel 2 ayat 7 bagian pertama. Ketika Zakaria ayat Yohanes
pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, ia katakan bahwa Allah telah berbicara oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Lukas 1 ayat 70. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dilihat-karwakan kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikat diutusnya ia menyatakan kepada hambanya. Yohanes adalah bersaksi tentang firman Allah dan tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Contohnya ini adalah langkah yang dapat pekabaran Allah kepada para nabi, dan Tuhan membimbing nabi. Allah adalah sumber kebenaran di dalam Yesus, di dalam Allah, kebenaran dari Bapa Tuhan. Kemudian Yesus memberikan kepada malaikatnya, dipilih malaikat yang menampaikan pekabaran itu kepada yang bergiliran menampaikan kepada semua manusia, untuk menuntun manusia supaya mereka mau mengikut yang benar, yang absolut, yaitu Yesus Kristus. Adalah kenyataan bahwa Allah merupakan kali di dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1. Alkitab adalah buku Allah yang dikoneri oleh Allah. Mastermind adalah Tuhan. Karena Alkitab adalah firman-Nya, maka itu akan berdiri selama-lamanya. Di dalam Yesaya 48. Baik berkali apabila kita menaruh nilai yang sesama kepada firman Allah itu, seperti yang diperbuat Ayub, perintah dari bibirnya tidak dilanggar atau tidak dikurangi di dalam sanubariku, sampaikan ucapan mulutnya. Ayub 23 ayat 12. Mana waktunya? Waktu habis. Mana? Baik. Waktu habis. Ya, selanjutnya Gurunda Juma Tafadol. Ya. Maaf sedikit dulu. Juma. Halo Juma. Aduh. Juma. Halo Paman. Belum goyang kan? Masih tenang Anda kan? Masih dong. Oh, oke. Ini karena ini belum segas. Tenang aja Anda, tenang. Dasar. Santai. Ya, silakan di mute. Pak Pipi. Santai. Santai Bang, santai. Relax. Atur napas. Ya. Jadi gini, ketika Al-Qur'an kemudian dijadikan sebagai tema dan juga Bible, dan berbagai macam kemudian upaya yang ingin diutarakan oleh Bang Vivi malam ini, maka Al-Qur'an berani berbicara tentang dirinya. Ya, ini sangat disayangkan. Bible itu tidak pernah berbicara tentang dirinya gitu. Yesus tidak pernah berbicara tentang perjanjian baru. Ini yang sangat disayangkan. Sementara Al-Qur'anul Karim itu berbicara tentang dirinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Inilah kehebatan daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an bercerita tentang dirinya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Al-Qur'an itu diwahyukan dari Allah dengan kebenaran, meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Wa huda wa busyra lil muslimin. Yesus tidak pernah berbicara, apa yang Anda kemudian bawa pada hari ini, itu tidak pernah dibicarakan oleh oknum yang Anda sebut sebagai Yesus. Sementara yang membawa Al-Qur'an itu berbicara mengenai Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Beliau menyebut Al-Qur'an. Sementara Yesus tidak pernah menyebut perjanjian baru. Yesus tidak pernah menyebut kemudian tentang kitabnya Pak Pipo. Ini naif dan menyedihkan dan mengharukan, miris. Gak pernah diceritakan oleh Yesus itu sendiri. Bible ini muncul tiba-tiba kemudian mengatasnamakan Yesus. Sementara ketika berbicara mengenai Al-Qur'an, Al-Qur'an itu sangat-sangat akurat memberitakan tentang dirinya. Madalla sahibukum wa magawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Hebat Quran itu. Dia menguraikan dirinya, menjelaskan dirinya, kemudian ya untuk apa, kepada siapa,
Lalu dari mana? Al-Quran itu terinci. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diterima, yang diwahyukan kepadanya. Nah sekarang kalau Anda berbicara mengenai kitab Lukas, adakah Yesus menceritakan kitab Lukas? Ndek narak kepeng. Silakan. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya Pak Pipi silakan. Waktu 3 menit akan berjalan setelah berbicara. Oh, tamu, sebentar. Lupa saya mut dia. Enggak apa-apa. Oh, bilang aja Pak Pipi di open mic-nya Pak Pipi. Pak Pipo tolong, jadi bukan Pipi, salah ketik anak saya mungkin barangkali karena untuk belum pernah saya buat ya, oke? Pipo ya, oke baik. Oh siap Pak Pipo siap. Baik, saya akan bicara mulai timernya jalan. Cuma saya tergelitik hati saya mendengar Anda bicara. Ketika Al-Quran dijadikan, nalarmu pakai bro, hargai Quran Anda dan hadismu. Kata dijadikan, saya nggak tahu persis. Kalau ada kata-kata dijadikan, ingat tentang kitab suci, saya nggak tahu. Kata dijadikan, kalau katakan ada difirmankan mungkin masih saya terima. Tapi kalau Anda mengatakan Quran dijadikan, saya nggak tahu. Maaf, seribu maaf. Kata dijadikan seolah-olah kalau saya nggak, udah nalarmu kau pakai untuk menerima itu apapun itu. Lalu kamu katakan tadi yang saya baca di dalam Bible saya terarah dan secara enak dan berurutan yang saya bicarakan, yang saya bacakan di dalam Alkitab saya, Bible saya. Maka kalau Anda berhadapan dengan Pak Pipo, belajar kata-kata Anda, sopan dan segala macam, supaya terarah pembicaraan kita. Ini menangkut iman masing-masing Muslim dan Kristen. Sekaligus menentukan kehidupan kekal menurut Quran, menurut hadis, menurut Bible yang kami peroleh, yang Anda peroleh. Makanya hati-hati Anda bicara sebelum saya gas Anda nanti, ya. Baik. Yang saya katakan tadi, Allah mengerangkul kesanggupan untuk menyatakan masa mendatang. Ia menyatakan nubuatan-nubuatan di dalam dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan hal-hal yang baru kehendak diberitahukan. Saya sampai 2 ayat 9. Allah dapat memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Saya sampai 8 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya nubuatan yang digenapi menjadi kesaksian yang sangat kuat pada ilham Allah di dalam Bible. Semua nubuatan ada untuk mengetahui yang akan datang, yang sesudah, bahkan sampai ke ujung akhir dunia nanti akan terjadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Saya ambil satu contoh dari Bible yang permai di antara kerajaan-kerajaan penghiasan orang Kasdim yang mega akan sama seperti Sodom dan Gomora. Pada waktu Allah membulak-balikkan, mentunggang lakukan, tidak ada pendahului untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun orang-orang Arab yang tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Yesaya 13 ayat 19 sampai 20. Di dalam Yeremia 51 ayat 8 sampai 37, pergilah ke tanah tempat Babel purba dan Anda akan menemukannya di dalam kehancuran seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ia akan mengguncangkan tangannya terhadap utara dan akan membinasakan Ansur dan akan membuat Nipe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti ladang gurun. Itulah kota yang beria-ria, yang mendukung begitu tenteram dan yang terkata-kata di dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain, kata Tuhan. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tundus untuk pembaringan bagi binatang-binatang liar setiap orang-orang lewat daripadanya. Aku bersuit untuk menengungkan tangannya. Waktu habis. 13 ayat 15. Di Nipe adalah sebuah kota yang besar. Habis. Baik, silakan. Ya, simpan dulu buat nanti ya, Pak Pipi. Baik. Maaf, Pak Pipo. Ya. Ya. Oke, silakan Gurunda. Oke. Pak Pipo masih kuat, Pak? Masih? Ini masih pemanasan, belum saya gas. Kalau saya gas nanti kau 30 menit nggak sanggup, ya. Masih pemanasan. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, Pak, Al-Quran itu membicarakan tentang dirinya. Kitab Anda tidak membicarakan tentang dirinya. Yesus tidak membicarakan tentang kitab saudara. Kalau kau bicara Quran dari ayat kau bicara dari ayat, jangan kau karang-karang Quran.
Al-Quran menceritakan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Ayatnya benar kan? Tindalif. Jadi gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi jelas dikatakan Al-Quran itu menjelaskan dirinya. Inna hadzal Quran. Sungguh Al-Quran ini yahdi, petunjuk, lillati, kepada jalan hiya aqwam, yang lurus, wa yubashshir mu'minin, memberi kabar kepada orang mukmin, alladzi, yaitu orang-orang ya'maluna shalihah, yang mengerjakan amalan salat, puasa dan seterusnya. Al-Quran Bung menceritakan tentang dirinya. Nah sekarang ada nggak Bible menceritakan tentang dirinya? Tidak ada. Ada nggak Yesus menceritakan tentang Bible, Perjanjian Baru? Nggak ada. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Jadi jelas itu. Sehingga umat Islam tidak akan pernah ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, bahkan sampai kepada kehidupan akhirat. Coba. Lalu bagaimana mungkin kemudian ketika Al-Quran itu Anda ragukan, sementara Al-Qurannya bercerita tentang dirinya, Al-Qurannya minta kemudian ditelaah, Al-Qurannya minta kemudian dipelajari, ditadabburi, kemudian diajarkan kepada orang lain, maka itu untuk memperoleh keselamatan. Maka coba Anda bandingkan dengan kitab saudara. Apa manfaatnya membaca Bible? Anda yang membawa tema. Kalau manfaat daripada kitab suci Al-Quranul Karim, pertama, orang yang membaca Al-Quran menuntun ke jalan kebenaran, kebaikan, keselamatan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, dan seterusnya. Al-Quran ketika dibaca melembutkan hati. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika kemudian kami umat Islam itu membaca Al-Quranul Karim, maka tujuan dari membaca itu tentu adalah melembutkan hati umat Islam itu sendiri. Coba Anda dengarkan baik-baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Hati yang keras mendengarkan itu pasti jadi lembut. Itu manfaat Quran. Itu belum artinya, itu belum maknanya, itu belum penjabarannya, itu belum implementasinya, baru mendengarkan. Hati menjadi tentram. Itu Al-Quran, Bu. Sementara kalau kita membaca kitabmu, mohon maaf nih ya, ketika kita membaca kitabmu, wow. Na'udzubillahi min dzalik. Penghinaan, penistaan, hujat. Tapi ketika Al-Quran yang dibacakan, subhanallah, semua akan merasakan keindahan-keindahan dari Al-Quran itu sendiri. Sehat Pak. Masya Allah. Silakan dilanjut. Tabarakallah. Baik, Gurunda, mohon maaf, minta dimaklumi tadi ada kelebihan waktu. Saya akan kasih kepada Pak. Aduh. Nggak kedengeran saya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah untuk Gurunda. Tadi ada kelebihan waktu ya, kurang lebih ya tidak sampai 1 menit. Namun minta keikhlasannya untuk Pak Pipi dikasih 4 menit ya, biar adil di sini. Nanti berikutnya juga 4 menit deh. Karena barusan lebih dari 3 menit. Pak Pipi. Astagfirullahaladzim, lupa terus. Pak Pipo, maaf. Baik. Sebentar. Ya, Anda kasih 4 menit ya, biar adil.
karena tadi kurang lebih Bang Zuma 4 menit. Baik, Anda mengaji dan mengaji seolah-olah Anda gaji, itu terserah Anda, milik Anda itu. Anda katakan sama kami tadi apa manfaatnya tentang membaca Bible. Lalu saya bertanya kembali, apa manfaatnya itu hafalan, ayat hafalan. Maaf, ada anak saya paling kecil 5 tahun, hafalan jago sekali dia menghafal. Jangankan Bible, apa saya katakan nanti nggak sampai 3 minggu udah hafal itu semua kalau soal penghafalan. Apa itu? Jangan takut Bang Jadi Pipo. Ya. Jangan takut ada Hafalan. iklan. Silakan lanjut. Hafalan itu ya terserah Anda, itu nalar Anda, terserah Anda. Yang Anda tadi lebih banyak bicara melebihi dari Quran Anda loh. Garis bawahi. Melebihi dari Quran Anda, dari hadis Anda. Seolah-olah Anda itu lebih hebat dari Quran, dari hadis Anda. Saya nggak tahu. Hanya ini sebagai pertanyaan bagi Anda supaya Anda mengerti apa yang Anda katakan, apa nalar Anda yang buat. Saya akan tetap berpedoman kepada Bible saya. Saya tidak bicara menyimpang dari situ, karena dari situlah saya tahu Tuhan saya siapa, penyelamat saya siapa, yang menolong saya siapa, dan siapa yang bisa menuntun saya yang akan lebih baik. Maka tulisan yang di Bible saya mengutarakan kisah dari kejadian sampai wahyu, kejadian strategi dan kejadian kisah menjadi bimbingan bagi saya, menempatkan saya di mana posisi saya. Baik, saya mengenal Tuhan saya dari penciptaannya. Siapa yang menjadikan dunia, bagaimana manusia datang ke dunia ini, dari mana bunga-bunga, pohon-pohon, burung-burung, binatang-binatang, dan ikan datang untuk memberi jawaban tepat kepada pernyataan-pernyataan ini. Kita harus kembali kepada Alkitab atau Bible, buku Allah berisi catatan penciptaan. Apakah sumber dari alam ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana langit dijadikan? Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh napas dan mulutnya segala tentaranya, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Berapa lama dunia akan tahan yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 104 ayat 5. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menurut segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa kuat, takkan kau tahu dan tindakan kau Tuhan telah tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Yesaya 40 ayat 26 sampai 28. Maka pada zaman akhir ini akan telah berbicara kepada kita dengan perantaranya anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibarat 11 ayat 1 dan 2. Bagaimana manusia dijadikan? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk dan yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Bagaimana mungkin untuk memahami cerita penciptaan? Karena iman tidak mengerti bahwa, saya ulangi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah hingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang kita dapat lihat adalah ciptaan Tuhan. Ibarat 11 ayat 3. Kejadian pasal-pasal pertama yang saya ucapkan tadi adalah catatan pasti bahwa Tuhan adalah absolut yang dapat berkuasa menjadikan segala sesuatu. Waktu habis Pak Pipo. Ya, malam ini memang tema yang sangat menarik ya. Saya rasa tidak salah kita ketika ditambah 1 menit menjadi 4 menit karena tema ini adalah yang diangkat oleh Pak Vivi dan ini kesempatan yang langka di mana kita akan mendengarkan ya, banyak mendengarkan lantunan ayat-ayat versi kitab masing-masing. Dan inilah yang aku nanti-nanti, lantunan ayat Al-Quran dari Gurunda Juma. Nanti juga Pak Pipo lantunan ayat-ayatnya versi kitabnya. Ya, tafadhol Gurunda, 4 menit kita berjalan. Iya.
Abang ini minta tema, nentukan tema tentang Al-Quran versus Bible. Tapi yang Anda uraikan bukan Bible. Yang Anda uraikan itu konsep-konsep iman. Kita berbicara mengenai Quran, maka kita berbicara mengenai pokok yang menjadi fondasi di dalam kita beragama. Jangan karena kemudian Anda memilih tema ini, tapi ternyata tidak ada yang bisa dijadikan dari kitab Anda sebagai materi. Silakan Anda kemukakan isi kitab saudara yang berbicara tentang kitab saudara. Jangan Anda berbicara tentang sesuatu yang tidak berkaitan dengan kitab saudara. Sama seperti kami ketika berbicara mengenai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ini jelas nih, ketika Al-Quran dikatakan kita berbicara mengenai Quran, yuk mari kita berbicara Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran. Ini jelas Al-Quran menyebut Al-Quran. Ma huwa shifa, yang mana Al-Quran itu adalah penawar, obat. Wa rahma, dan juga rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasarah. Sedangkan bagi orang yang zalim, orang-orang kufur, orang-orang kafir, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Ini, Anda memilih tema tentang Al-Quran, tetapi mengambil tema tentang Bible, tapi Anda tidak berbicara mengenai Bible. Anda berbicara mengenai konsep iman. Silakan Anda berbicara tentang manfaat Bible Anda berdasarkan Bible itu sendiri. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahma lil mu'minin. Itu sudah sangat jelas tuh. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kitab suci Al-Quran berbicara tentang dirinya. Bahkan seruan kepada seluruh manusia tentang Al-Quran itu ada. Nah sekarang kitab Anda berbicara tentang apa tentang dirinya? Nggak ada. Kenapa Anda pilih tema ini? Al-Quran itu sudah sangat jelas bagi kami. Al-Quran menjelaskan tentang dirinya. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran membahas tentang dirinya, bahwa dia adalah petunjuk, dia adalah kabar gembira, dia adalah sebuah pedoman untuk supaya manusia itu masuk ke dalam kebenaran. Al-Quran itu seperti itu. Nah sekarang kalau berbicara tentang Bible, Yesus tidak pernah membahas tentang Bible. Yesus tidak kenal apa itu perjanjian baru. Yesus tidak kenal apa itu Lukas, apa itu kitab Markus, apa itu surah-surah Paulus. Yesus tidak kenal. Makanya saya katakan naif, menyedihkan, kasihan. Iba aku padamu Pak Pipo. Iba, serius. Silakan. Ya, waktu habis. Selanjutnya dari Pak Pipo, waktu 4 menit akan berjalan ketika berbicara, dan diharapkan memang ada lantunan-lantunan juga dari kitab sucinya Pak Pipo. Terima kasih. Baik, ini akan saya pijak dulu gas sedikit, tapi tidak penuh gas itu, nanti akan saya gasku dulu, kau cuma dulu sedikit. Anda mengatakan, saya ingatkan Anda berbicara dari tadi, saya dengar ngaji apa segala macam. Anda tidak memakai satu titik dari Quran pun. Terlalu banyak Anda bicara, tapi ayat Al-Quran tidak ada kau jelaskan. Seolah-olah kamu melebihi dari Quran barangkali. Maaf kalau kata-kata seperti itu.
Yang saya bacakan di Bibel saya, pedoman saya, menuntun saya, mengetahui bahwa dia menjadikan langit dari ayat demi ayat. Itu terarah semua. Ingat. Maka renungkan kata-katamu, pikirkan apa yang kau ucapkan tadi. Lalu kamu pergi ke Yesus. Bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa Bibel, barangkali saya nggak tahu. Kuatkan imanmu. Kalau kamu datang ke Bibel tanpa memproses di dalam Quran dan hadismu, satu-satunya kamu orang sesat. Ingat, tidak bisa kau samakan Bibel dengan Quran. Menyalahkan Yesus tidak bisa seperti itu. Kuatkan Quranmu bagi saya. Paparkan itu untuk mengetahui, siapa tahu saya dapat hidayah. Jangan kamu menerang tentang diri Yesus yang orang Kristen tuhankan. Maka supaya kau mengerti kedudukanmu siapa, manusia atau tidak, saya nggak tahu. Supaya kita elok di mana perbedaan itu, nanti biarkan orang yang mendengar mengetahui apa narasimu, apa narasi saya, apa Quranmu, apa hadismu, apa Bibel saya, apa Alkitab saya. Yang saya terangkan dari awal doa saya. Tuhan tuntun saya berbicara, bukan pikiran akal saya. Itu sebabnya. Maka Bibel yang saya bacakan memberitahukan kepada Anda. Mau diterima atau tidak itu nomor 2. Sesudah ini sesinya bukan kita TikTok, ya bisa-bisa aja, nggak masalah, supaya lebih seru. Kalau kamu tahan nanti silakan, kalau enggak tergilas kau nanti. Maka saya bacakan tadi, mengapa dunia diciptakan. Perhatikan kata-kata yang saya ucapkan dari Bibel saya dari tadi. Menerangkan Tuhan mengapa ada, siapa dia, apa pekerjaannya, itu saya terangkan di Bibel saya. Anda tidak berfokus pun dari Quran Anda seperti yang itu. Jelaskan kurang bagaimana Quran itu ada, sama siapa, bagaimana di gua Hiro, di gua mana. Supaya saya mengerti, sekali lagi saya ingatkan, supaya saya dapat hidayah dari tuturan kata-katamu, dari hadis dan Quranmu itu. Kalau saya mengutarakan dari Bibel saya tinggi, sudah terperinci, lebih terperinci barangkali. Karena itu saya utarakan. Kalau soal TikTok nanti antara Yesus dan Muhammad, baik kita sesi yang akan seterusnya kita perdebatkan itu. Tanya jawab langsung, mau digas habis-habisan terserah. Sampai kapan, sampai langit ke-7 pun saya hadapi Anda soal Bibel bagi orang Kristen. Ingat, kata ini masih pembukaan, belum saya gas. Ya? Makanya belum saya gas. Jangan ketawa Anda di dalam penderitaan, oke? Jangan ketawa Anda di dalam penderitaan Anda. Diam kau dulu. Jangan bicara, jangan ketawa. Nanti kau ketawa. Kalau ketawamu nanti seperti mak. Saya katakan kan gak elok. Ini agak seru ini kita. Maka udah berapa lama saya cari, saya tunggu Anda baru ini. Momentum yang pas barangkali. Oke. Baik. Mengapa dunia diciptakan? Tengok kata-kata yang saya uraikan tadi. Dari Tuhan membuat Al-Bibel. Dan pekerjaannya apa. Dan dunia ini dijadikan untuk apa. Maka ayat itu yang menerangkan bukan saya. Maka yang saya katakan, sebab beginilah firman Tuhan menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, yang menegakkan. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 18. Ayub mengatakan, Ayub 38 ayat 1 sampai 42 ayat 6. Dalam ayat itu adalah waktu habis. Ya, kita sudah beberapa sesi ini Pak Vivi ya, bukan pembukaan, ini sudah tema berjalan terus. Pak Pipo. Ya, nanti bantu ingatkan anaknya ya Pak ya untuk benerin namanya biar kita tidak salah, karena kita sesuai dengan tertulis. Oke, baik. Dan ini Pak Pipo, ya ini temanya sesuai permintaan Anda membahas tentang Al-Quran dan Bible. Apa itu Al-Quran, apa itu Bible? Jadi dari tadi konteksnya juga Gurunda membacakan apa itu Al-Quran sesuai dengan tertulisnya gitu, menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, ini sudah sesuai tema sekali dan saya sangat senang dengan tema ini. Ya, oke, saya kembalikan lagi pada Gurunda. Jangan bilang ini masih permulaan Pak Pipo ya. Gimana udah berapa sesi dari tadi? Ya, lanjut Gurunda. Masih pemanasan. Iya, oke, pemanasan nggak apa-apa. Ya. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai kitab suci, Pak, yang dikatakan kitab suci itu selalu connect dengan hati. Kenapa connect dengan hati? Karena yang ada di dalam kitab suci yang sebenarnya itu adalah bahasa langit.
bahasa yang terkoneksi kepada sumber yang dikatakan sebagai esensi yang suci, yaitu kudus. Sehingga ketika membacakan ayat-ayat yang ada dalam kitab yang kita anggap suci itu dapat kemudian menembus sampai ke dalam sanubari yang paling dalam. Nah, sekarang ketika Anda ditanyai, silakan Anda baca kitab saudara yang menerangkan tentang apa yang kemudian Anda ingin uraikan terkait dengan tema kita, Bible. Silakan Anda baca. Kita lihat seperti apa kebenaran dan mukjizat daripada kitab saudara. Al-Quran itu sudah sangat jelas. Uraiannya, bacaannya, itu semua sinkron dengan kalbu manusia. Al-Quran menerangkan seperti ini. Wa yaum nab'atu fi kulli ummatin syahida alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan ala haula wa nazzalna alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Ini Al-Quran, Pak, menguraikan dirinya, menyebutkan dirinya, menjelaskan dirinya sebagai hudan, sebagai petunjuk. Sehingga ketika dikatakan hukum-hukum Tuhan akan ditegakkan di atas muka bumi ini, hukum itu kemudian harus terurai di dalam sebuah kitab. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Kami datangkan engkau, wahai Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Kami wahyukan kepadamu Al-Quranul Karim untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Al-Quran menjelaskan dirinya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini yang kita harapkan. Tema Anda pilih, Anda jelaskan kitab Anda uraikan kemudian kitab Anda berdasarkan fungsi dan isi daripada kitab Anda sendiri. Contoh, di dalam kitab yang Anda gunakan, di dalam Kejadian 19 nomor 29 sampai nomor 36 misalnya. Demikianlah pada waktu Tuhan Theos memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan memutarbalikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Theos ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkanlah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Lalu kemudian dikatakan, pergilah Lot, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita yang tua, dan tidak ada laki-laki di negeri yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan ayah kita, supaya kita mengandung keturunannya. Ini tolong Anda bacakan, dipoles seperti apa, supaya bisa kita lihat sisi daripada kitab Anda itu memang ada muatan yang tersentuh kepada kalbu manusia. Oke, demikian. Waktu habis. Ya, silakan Pak Pipo. Saya yakin Anda menangkap apa yang disampaikan oleh Gurunda Juma. Waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Baik, Juma, dan Juma. Anda belum ada secara spesifik Anda paparkan bagaimana Quran Anda ada. Saya katakan kepada Anda bagaimana Allah SWT memberikan Quran sama siapa? Sama malaikat Jibril ke? Sama Muhammad ke? Proses ada Quran. Dengarkan baik-baik. Maknanya betul kamu katakan iya. Cara prosesnya menjadi ada, yang enggak ada menjadi ada. Kamu hanya memaparkan mengambang namanya. Itu sebabnya saya tidak bisa dapat hidayah, barangkali saya nggak tahu. Lebih spesifik bagaimana Allah berbicara kepada malaikat Jibril. Apakah Allah itu berfirman atau bisu? Atau malaikat Jibril mengenal Muhammad di Gua Hiro atau tidak?
Ini pertanyaan. Karena di dalam Malaikat Jibril yang mengatakan baca-baca, sementara Muhammad tidak tahu membaca. Jelaskan bagi saya dulu. Jangan mengambang, jangan hanya berkata-kata, jangan hanya mengaji. Supaya memang klop benar adanya yang ada, pasti ada. Itu yang saya minta. Kalau boleh, kalau tidak boleh silakan. Apapun narasimu, saya tidak memustipkan itu dan tidak menantang itu. Hanya permohonan, jelaskan Quranmu ada menjadi enggak ada menjadi ada prosesnya. Hanya membaca atau mengaji, ya siapapun bisa-bisa aja kan. Saya katakan tadi, kalau hafalan, anak saya 5 tahun jago hafal kok. Saya katakan 1 minggu harus kau hafal kali, jago kalau soal menghafal. Tapi intinya yang kita bahas, Bibel dengan Al-Quran. Saya ceritakan dari di Bibel saya, dari awal, kenapa itu ada Bibel, apa tujuannya, yang menjadikan dunia, dan segala sesuatunya dijadikan, bahkan sampai ke manusia, itu tercermin dari Bibel saya. Maka otentik, menentuh, yang ada itu ciptaan Tuhan. Di dalam kamu ceritakan tadi, bagaimana Quran menjadikan manusia, saya nggak tahu. Atau tiba-tiba ada, atau itu dari bambu atau dari apa, kan nggak ada, Anda jelaskan. Hanya berpatokan membaca dan mengaji. Mengaji itu baik, itu silakan mengaji. Mau 5 hari, mau ya silakan, nggak masalah bagi saya. Anda dengan saya diskusi tentang Al-Quran dan Bibel bagaimana ada. Itu yang kita diskusikan dari judulnya yang kita kesepakati tadi. Supaya jadi mengambang. Di Bibel saya menerangkan, saya katakan dari awal, dari Wahyu sampai Kejadian, dari yang awal sampai Omega, awal dan Omega, yang akhir dan yang terakhir, dari awal sampai akhirnya. Itu biar klop, apa itu Bibel, apa itu Quran. Yang mendengar, yang mengetahui, bisa memperbandingkan, mengambil keputusan, siapapun dilecet atau yang dirumini. Benar atau tidak, terserah masing-masing yang mendengar. Itu tidak ada manfaat bagi mereka, ya silahkan. Tapi yang pasti, kebenaran akan mengalahkan kepalsuan. Itu sebabnya. Kalau tadi host Pipo, nanti Anda melantun, nanti akan saya menyanyi penyanyian dari orang Kristen, buku Kristen nanti akan saya nyanyikan. Nanti terakhir, lebih indah, lebih bagus barangkali untuk closing statement saya, nanti saya akan menyanyi. Walaupun suara saya tidak bagus. Berjemaah, terlalu Anda banyak selama ini saya melihat di Zoom atau di TikTok ngawur ngomongnya, maka koreksi dirimu tentang Bibel. Anda itu 0, di bawah 0 di dalam Bibel. Jangan pernah kamu mengetahui Bibel kalau begitu caramu, sampai lagi runtuh pun kamu tidak memahaminya. Oke, waktu habis. Baik, karena ini ada suatu di luar konteks, saya sedikit izin sampaikan dulu, Gundurna, maaf, biar tidak makan waktunya. Saya rasa di sini konteksnya bukan sedang menasehati ya Pak Pipo, sesuai juga tema yang Anda angkat, maka membahas versi masing-masing. Dan dari tadi Bang Juma sudah menyampaikan tentang Al-Quran, apa itu Al-Quran, bagaimana fungsi Al-Quran juga sudah dijelaskan. Bahkan Bang Juma menanyakan poin-poin dari Pak Pipo mengenai Bible-nya, Yesus tidak mengenalnya dan lain sebagainya ya, pencatatan-pencatatan itu. Pak Pipo, saya pesan sama Bapak fokus kepada materi ya, nanti kalau sesi saling menasihati kita diselesai tema lah, gak apa-apa. Mungkin itu lebih baiknya. Ya, mungkin itu saya dari saya. Silakan Gurunda, waktu akan berjalan selama 4 menit. Iya, baik. Jadi tema Bapak yang milih tentang Al-Quran dan juga Bible, ya. Tapi Anda tidak mengurai apa-apa. Anda hanya ingin menekankan kemudian tentang Al-Quran, bagaimana datangnya. Lah Anda sendiri kenapa nggak bisa mengurai tentang kitab Anda itu dari mana? Apakah ada legitimasi, ada ijazah, ada sertifikat, ada piagam dari Yesus kepada penulis kitab Anda? Itu yang Anda tidak mampu uraikan. Sementara ketika berbicara Al-Quranul Karim, saya di awal sudah menjelaskan kepada Anda. Saya sudah membacakan ayatnya kepada Anda. Saya sudah menguraikan satu demi satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang membahas tentang kitab suci saya. Bagaimana kemudian Al-Quran itu diwahyukan dengan izin Allah. Kul man kana aduwwan li Jibril.
fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Ada, saya uraikan, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tujuannya membenarkan kemudian kitab-kitab terdahulu, lalu kemudian dikatakan sebagai yadaihi wahuda wa busyra lil mu'minin. Kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim itu dikatakan kitab terdahulu, diterangkan oleh Al-Quran. Wahudan, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Wabushra, dan juga kabar gembira. Bagi siapa? Bagi kami, orang-orang beriman. Apa kabar gembiranya? Al-Quran sudah jelas menguraikan tentang apa yang kemudian diimani oleh umat Islam itu sendiri. Bahwa ketika kami beriman kepada Al-Quranul Karim, jelas sekali kami dijanjikan oleh Allah sebagai orang-orang beriman untuk kemudian mewarisi jannat, surga, yaitu Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Itu jelas tuh. Al-Quran menguraikan kepada kami bahwasanya dengan Al-Quran kemudian orang bisa beriman, dengan Al-Quran orang bisa salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Lalu kemudian dengan salat itu kami mewarisi Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausi hum fiha khalidun. Itu jelas, Bu. Nah, terkait dengan pewahyuan Al-Quran dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Wenitan hasefer al-aser lo yada sefer lemor qira. Ketika diperintahkan kitab termaterai itu untuk dibacakan, kemudian dia mengatakan, lo yadati sefer, aku tidak bisa membaca karena kitab itu, buku itu termateraikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Itu jelas tuh, Bang. Jelaskan kitab Anda berdasarkan kitab Anda. Monggo dan silahkan. Ya, Pak Pipo, silakan. Waktu 4 menit akan berjalan ketika berbicara. Baik. Lantunannya kami nanti, silakan. Baik, bro. Juma ini kembali saya gili mendengar dia itu mengaji, tetapi hak dia lah itu. Tak masalah bagi diri saya. Belum ada sepatah kata pun bagaimana Allah SWT menciptakan Adam, nggak ada. Bagaimana Allah menciptakan setan dari api, dari mana saya nggak tahu. Bagaimana ada di atas, di awang-awang yang Anda ceritakan, otentik belum ada. Bagaimana Allah SWT menciptakan manusia, menciptakan ini, bagaimana Anda menerangkan bagi saya tanpa ada proses? Apa butuh jatuh dari mana, semua ini kan nggak tahu. Maka secara otentik uraikan ayat itu, menciptakan manusia berapa masa, menciptakan dari api menjadi ada, nggak ada, bagaimana setannya, makhluk kayak apa kayak dia itu. Tuturkan dulu dari Al-Quran Anda, supaya jelas diskusi kita Al-Quran dengan Bible. Jangan ngambang-ngambang, tahu kan ngerti ngambang? Kamu katakan prosesnya, kamu katakan isinya, prosesnya nggak ada. Bagaimana itu terjadi? Ada proses, lalu ada yang ada menjadi pelajaran. Yang pelajaran itu menjadi dihidupkan. Yang dihidupkan itu akan lebih baik, bro. Saya bukan menasihati Anda, nggak, bukan.
Hanya itu uraian saya, karena saya dengar belum ada secara lebih spesifik tentang Allah SWT di Quran Anda menjadikan segala sesuatu. Saya terangkan di Bible saya tadi terperinci. Nanti fokusnya pada waktu kita akan saya utarakan tentang Yesus, bagaimana dia ada, bagaimana sebelum ada, bagaimana dia menjadi juru selamat, bagaimana dia manusia, bagaimana dia Bapa, kenapa dia mati, kenapa dia dikubur, kenapa dia naik ke surga, kenapa dia datang untuk menjemput orang percaya, lengkap dan teliti, otentik, clear dan clear. Ingat. Wah. Paus. Aduh. Ada 3 paus. Apa itu? Enggak, Mam. Iklan dulu. Apa itu? Masya Allah. Pausnya ada 4. Pausnya pawai, parade, menyaksikan Pak Pipo, jazakillah khairal katsiran bil jannah. Oh Tinade, semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Ikan Paulus. Amin amin Allahumma amin. Enggak. Stop dulu apa Anda, stop temernya dulu, Mir. Iya, dari tadi saya stop. Aman. Mungkin ini saatnya Opung melantunkan atau membacakan Bible-nya. Lantunkan dulu. Diam dulu. Ayat Bible. Bentar. Iya, bentar dulu. Ada ikan paus, jelaskan dulu. Saya nggak ngerti, Bo. Saya baru masuk ke situ. Apa itu pengaruhnya? Ya. Nanti saya jelaskan di belakang layar Opung. Ikan paus itu untuk manlawa, Pak Pipo, manlawa. Gimana? Itu biasanya kalau orang udah ngantuk gitu kan, dengar orang ngantuk, nanti ikan paus lewat ngebangunin gitu. Makanya jujur kamu, dengar. Jujur kamu di dalam dirimu sebelum saya blender. Opung, ini waktu Anda 1,46 detik lagi. Fokus pada ayat. Balik dari nol, belum saya bicara tadi. Bro. Lu. Balik nol. Saya berhentikan. Opung udah hampir 3 menit kok suruh kembali ke nol. Emangnya kita lagi di Pertamina gimana sih ya? Oh, kok belum ada bicara sih? Aduh. Tadi kan bos, tadi kan paus, saya tadi belum ada ke esensinya. Iya, pas ada paus itu dihentikan, Pak Tua. Iya. Tadi suara getar itu bagus, kau dulu diam kau. Baik. Ini semakin lama semakin menarik, walaupun belum saya masih pemanasan terus ini. Saya gas ini. Baik, di dalam Kejadian 1 khususnya Kejadian 1. Dalam pasal 1 masing-masing dan peraturan ini adalah didahului oleh ungkapan di awal dalam Bible saya. Berfirman Allah. Pertama, Allah menjadikan terang, maka terang itu jadi. Yang kedua, Ia menciptakan sakrawala, maka sakrawala itu jadi. Yang ketiga, di dalam ayat 9, Ia menetapkan batas laut dan daratan, itu terjadi. Keempat, Allah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Di dalam ayat 11 kelima, Allah membagi waktu ke dalam hari, bulan, musim, dan perputaran matahari dan bulan. Bumi dalam jalan-jalan mereka berlainan. Di dalam ayat 14. Keenam, Allah menciptakan binatang di udara, di dalam laut, masing-masing berkembang biak menurut jenisnya. Di dalam ayat 20 sampai 21. Ketujuh, dalam ayat 24 di dalam Kejadian 1, Allah menciptakan makhluk ternak, binatang, melata, dan segala yang jenis binatang yang liar, masing-masing akan berkembang biak menurut jenisnya. Kehidupan menciptakan manusia di dalam satu penciptaan terdiri dari berbeda. Di dalam ayat 26. Ke-9, kemudian Allah memberikan hukum keturunan manusia di dalam ayat 29 sampai yang ke-30. Segala sesuatu yang dijadikan Allah adalah sangat baik. Manusia dijadikan sempurna, bukan seperti sekarang. Adam dijadikan sempurna, melihat dan menerupai gambar Tuhan, gambar Elohim, gambarnya memang benar-benar oleh dari Tuhan. Itulah Adam awalnya sebelum jatuh ke dalam dosa. Tidak Allah seperti pencipta, itu adalah Allah pencipta. Waktu sudah habis. Moderator izin langsung masuk tanya jawab aja deh. Langsung masuk tanya jawab. Moderator izin.
Boleh. Dibatasin waktu nggak ini menjawabnya dan bertanyanya? Ya menjawabnya 5 menit lah. Oke, jawab 5 menit ya. Bertanya kurang lebih 1 menit gitu ya. 2 menit boleh. 1 apa 2 menit gitu? 2. 2 menit. Oke. Tanya dulu si Juma itu. Masih ada dia nggak? Ada. Pak Jumio diam dulu Pak Pipo, Anda diatur ini. Jangan ngomong atur. Enggak. Ada dia tidak? Entah udah bikinnya dia. Pak Pipo Halo, diam aja. Juma. Pak Pipo diam lagi tanya diatur dulu ini. ada Pipo. dia enggak? Ya. Ada bang, saya di sini bang. Oh, coba Aku pegang ngantuk. dadamu Mas. Iya, coba pegang dadamu. Apa Ini masih beda dadanya? Ya sekarang Masih. sekarang masuk tanya jawab. Bang Juma Mungkin- dulu 2 menit bertanya langsung. Mungkin Ya. iya, mungkin Pak Pipo layar HP-nya terlihat kunang-kunang kali, jadi nggak kelihatan Bang Juma mungkin ya, mungkin gitu. Jadi pandangannya lagi kunang-kunang, mungkin cuci muka dulu atau gimana gitu biar segar. Jadi gini, ini saya siapkan waktu tetap 5 menit. Cuma nanti ketika bertanya setelah 2 menit maka saya stop dan saya reset ke jawaban 5 menit ya. Ya. Insya Allah adil kok. Stop. Ntar dulu. Ya, silakan yang mau bertanya duluan. Selama 2 menit maksimal ya. Iya. Tanya jawab opung, hindari kunang-kunang. Ya. Siapa yang bertanya duluan? Bang Juma dulu lah, ya cepet. Silakan. Oke. Pertanyaan saya kepada Bang Vivo. Di dalam Al-Quran itu susunan kemudian kita nggak usah masuk ke sana ya. Kita berbicara mengenai Bible dan Al-Quran aja. Jadi gini. Ketika Al-Quran itu dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, yang lebih mulia di antara kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan kemudian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Lalu kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran yang terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berbicara mengenai Al-Quran, Pak. Berbicara mengenai Al-Quran. Itu di dalam pemahaman kami. Sehingga kami tidak ragu. Kenapa? Karena Nabi Rasul yang diutus oleh Allah sebagai pembimbing, pembawa petunjuk kepada seluruh umat manusia itu mengkaji kitab yang kami jadikan pedoman di dalam kehidupan. Pertanyaan saya kepada Pak Pipo, adakah Yesus pernah bercerita tentang surat-surat Paulus, di mana surat-surat Paulus itu melahirkan suatu keyakinan yang sangat fundamental, yang sangat menduduki posisi sebagai sentral di dalam menentukan keselamatan orang-orang Kristen? Dan surah-surah Pauluslah yang kemudian yang dijadikan sebagai dasar pijakan membatalkan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya para nabi. Pertanyaan saya, adakah Yesus bercerita tentang surat-surat Paulus? Adakah Yesus pernah menguraikan dan menubuatkan tentang surat-surat Paulus? Di mana surah Paulus itulah yang kemudian melahirkan adanya ajaran Kristen. Demikian. Silakan Anda jawab menggunakan akal pikiran. Jangan pakai mata kaki atau tumit. Silakan. Baik, semoga Pak Pipo sudah menangkap poin pertanyaannya. Waktu akan berjalan selama 5 menit ketika Anda berbicara. Silakan Pak Pipo. Baik, Juma. Anda tanyakan bagi saya, adakah Yesus memberitahukan kepada Paulus? Kronologi kisahnya bukan seperti itu, kawan, di dalam Bible. Paulus, jangan ketawa kau dalam penderitaan. Ada atau tidak ada, Bang? Ada atau tidak ada? Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus. Ada atau tidak ada? Ini betul. Ya, host. Ini pertanyaan betul. Saya luruskan pertanyaan saya supaya Anda itu tidak mumet. Ada atau tidak ada? Ada enggak? Ada. Kan gitu. Ada atau tidak ada, Pak? Silakan. Enggak, ini betul. Biar saya blender sekalian ini si Juman. Ini betul. Ini justru Anda sedang di blender dengan pertanyaan saya. Ada atau tidak ada?
pernyataan-pernyataan Yesus tentang surat-surat Paulus ada atau tidak ada? Jawab. Iya, betul. Jadi iya, ini sebentar Pak Pipo. Oke, waktu belum berjalan, jadi gini. Ketika Pak Pipo menjawab ada, lalu paparkan. Ketika Pak Pipo menjawab tidak ada, lalu paparkan. Pakai dalilnya juga. Itu poinnya. Silakan. Jangan arahmu cuma pikiranmu dengan saya, standar pemikiranmu dengan saya lain. Ada atau tidak ada, Pak? Kalau tidak ada, tinggalkan itu surah-surah Paulus, karena itu bukan firman Tuhan. Kalau ada, tunjukkan di mana. Itu poinnya. Ini adalah sesuatu yang sangat fundamental menentukan kebenaran Kristen itu ajaran benar atau tidak. Gitu loh, Pak. Silakan. Standar berpikirmu di bawah Pak Pipo. Ingat itu. Kalau sesuatu Anda imani tapi ternyata tidak ada sumbernya dari Yesus, berarti Anda ini dikategorikan sebagai apa? Pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kan pertanyaan saya sangat jelas, Pak. Tolong didengar. Apakah ada di dalam Bible pengajaran Yesus tentang surat-surat Paulus? Jawab. Baik, kamu kan ini betul. Kamu kan bicara melalui nafsu, bukan melalui pikiran akalmu. Standar kamu berpikir di bawah 0 dari Pak Pipo. Ingat. Pertanyaan saya jelas, Pak. Jangan sampai saya marah loh. Kamu lebih marah saya nanti. Saya isap matanya nanti Pak Pipo kalau saya marah. Aku bilang, apakah ada? Saya blender. Saya gila. Pak Pipo, serius ya, kalau mau blender minum dulu Pak Pipo biar saya bertanya baik-baik. Ya. Apakah ada pernyataan Yesus terkait dengan surat-surat Paulus, di mana surat-surat Paulus itu adalah surat-surat sakti yang mematikan semua ajaran-ajaran Yesus ketika Yesus berdakwah 3 tahun lebih kepada Bani Israel? Ada atau gak ada? Silakan. Ya, Pak Pipo tolong dijawab. Jawabannya itu jangan menarasikan orang bertanya gitu Pak ya. Terima kasih. Silakan Pak, waktu akan berjalan. Terima kasih kepada Anda yang mendukung gurundamu. Dengar Juma, pertanyaanmu itu jawabannya yang saya jawab, mau kau terima mau dia, itu penderitaanmu. Kalau kau terima, bukan penderitaan saya. Ingat. Kalau saya jawab, maka saya dengarkan baik-baik. Kamu mendengar pakai kuping, jangan pakai mulut. Ya, ingat, pakai mulut kau mendengar gak bisa, pakai kuping. Ada kupingmu 2 kan? Itu kau pakai. Dengarkan, Paulus tidak pernah seperti yang kamu uraikan. Paulus dia berdiri melalui pikiran dan hatinya. Paulus orang Yahudi yang taat kepada Taurat, kepada agama Yahudi pada saat itu. Dia tidak mengenal Yesus. Sewaktu Stefanus mau diburu, mau dirajam dengan batu, saya tidak tanyakan Paulus, Pak. Yang saya tanya Yesusnya, apakah dia pernah mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Jawab. Jawabannya yang saya uraikan. Anda uraikan itu tentang Paulus, Pak. Yang saya tanya tentang Yesusnya. Kaitannya dengan surat-surat sakti, surat-surat keramat milik orang Kristen yang disebut sebagai surat Paulus. Itu yang saya tanyakan kepada Bapak. Adakah Yesus bercerita tentang surat-surat Paulus? Jawab. Surat keramat, sukar sakti itu di Quran, di hadismu, urusanmu. Jangan bawakan itu kepada Bibil kami. Gak berlaku. Bapak jangan merepet, Pak. Jangan merepet, jangan merajuk pertanyaan saya. Adakah Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Di mana surat-surat Paulus itu 99,9 tambah 1 orang Kristen menjadi Kristen karena surat-surat itu. Ada enggak pengajaran Yesus tentang surat-surat Paulus? Jawab. Menurut pikiran akalmu, makanya akal pikiranmu Tuhanmu. Jangan menurut pikiran saya, Pak. Menurut pengajaran Bible terkait dengan pertanyaan saya, adakah Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Kalau tidak ada, berarti surat Paulus ini adalah meledak. Baik, itu kan nalar pikiranmu karena kau picik dan kerdil tentang dijawab Bible. aja Pak Pipo, dijawab aja pertanyaannya Pak. Itu jawabannya. Kamu terlalu picik dan kerdil di dalam Bible.
Itu jawabannya. Ingat. Coba diulang pertanyaannya Bang Juma, Pak Pipo. Diam. Coba diulang. Diam kau Handi, Pak diam kau Handi. Pak Pipo, Diam kau, Handi. jawab sesuai pertanyaan. Jangan begitu. Oke. Apakah itu caramu mendapat pahala? Aduh. Dengarkan, gimana sih? dengarkan. Jangan pernah kamu mengetahui Bibel kalau begitu kamu bicaramu. Takkan pernah itu. Uraian Bibel otentik, ada kisah, ada sejarah, menentukan kenapa ada Paulus, apa alurnya, harus lengkap otentik di dalam Bang Juma Bibel. Bang Juma nggak menanyakan Paulus, tapi dia menanyakan ada nggak ajaran Yesus tentang Paulus, surat-surat itu. Andi, kau jangan gebaran jenggot. Bagus kau dulu Bukan diam kau dulu. kebakaran, nggak enak didengar Pak Pipo, memalukan. Enggak, Kak. Gantikan Juma, kau masuk. Kalau kau jantan, kau masuk, gantikan Juma. Daripada nanti Sekalian coba kau belender. ini. Coba gigiku mendengarkan Kak, ini. sekalian kau belender. Masuk kau, gantikan Juma. Ya jawab dulu Otentik. pertanyaannya. Jawab dulu lah, jawab lah. Buru ah. Ngantuk ini ya. Kita sportif. Tunjukkan kau punya agama, saya tunjukkan saya punya agama. Tunjukkan Quranmu, saya tunjukkan Bibel saya. Udah 121 Adil. Kristen korbanku kok. Termasuk Anda korban saya pada saat ini kembali. Udah kamu korban 2 kali saya buat. Saya korbankan kamu sekali lagi. Saya ambil alih, suruh jawab pertanyaan tuh ah. Banyak cerita opung ini. Mana jawabannya? Apakah Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Kalau tidak, berarti surat Paulus itu adalah meledak. Jawab Pak, mengajarkan atau tidak mengajarkan? Silakan. Nanar pikiran Silakan dijawab Pak Pipo. Kok jadi Bapak menyerang saya? Kok jadi nyerang saya, Pak? Pertanyaan saya kan itu adalah penghormatan yang harus Anda hargai. Berbicara tentang keotentikan surah Paulus sebagai firman Tuhan. Karena Yesus itu adalah sang firman yang datang menerima firman